سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد. Sampai pada hadis ke? Hadis ke? An Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis berikutnya di dalam menerangkan tentang hak-hak tetangga. Dalam menerangkan hak-hak tetangga. Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Artinya demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak sempurna imannya. Siapa orang yang imannya tidak sempurna? Sahabat tanya, man ya Rasulullah? Siapa gerangan orang yang imannya tidak sempurna? Siapa? Jadi bukan tidak beriman terus jadi kafir, enggak. Bukan tidak beriman terus menjadi kafir, tidak. Artinya tidak sempurna imannya. Siapa tidak sempurna imannya? Alladzi la ya'manu, orang yang tidak aman jaruhu tetangganya, bawa'iqahu dari kejahatannya. Al-bawa'iq al-ghawail, keburukan, kejelekan, kejahatan, wasyurur, kejahatan. Jadi orang itu tidak dikatakan beriman apabila tetangganya tidak aman daripada kejelekan dirinya. Tidak dikatakan orang yang beriman, mengganggu sama tonggo, nyalan sama tonggo. Jadi tonggo ini dirinya tidak merasa aman dari kejahatannya orang itu. Gimana sampean punya tonggo? Coba repot ya. Fitnah terus. Gimana sampean tonggo? Iya, bahaya tonggoan sama itu, Beb. Barang-barang hilang terus. Siapa lagi? Jelas sudah banyak yang tahu. Jadi orang tetangganya tidak aman daripada kejahatan dirinya. Itu berarti tidak sempurna imannya seseorang. La ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tetangganya tidak merasa aman. Wih, repot tonggoan nabiku. Kadung bisa ngalih sunnah. Itu namanya orang tidak beriman. Dalam riwayat lain bukan tidak beriman, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Artinya tidak masuk surga bersama orang-orang yang beruntung masuk surga tanpa mendapat siksaan terlebih
dahulu. Maksudnya tidak masuk surga itu bukan terus tidak masuk surga sama sekali, selama ada keimanan pada dirinya dia akan masuk surga. Yang dimaksud tidak masuk surga itu maksudnya tidak masuk surga bersama orang yang selamat. Siapa orang yang selamat? Orang yang masuk surga tanpa siksaan terlebih dahulu. Masuk surga bisa saja masuk surga tapi habis disiksa kari-kari terakhir gitu. Yang dimaksud tidak masuk surga artinya diazab dulu. Siapa? Man, orang yang mesti diazab sebelum masuk surga. La ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang tidak aman tetangganya dari kejelekan dirinya, nyalahan sama tonggonya. Itu jelas disiksa dulu sebelum dia masuk surga. Nyalahan dengan ucapannya, dengan sikapnya, dengan tangannya, merasa terancam tetangganya, melengos tuh. Jadi males liwat kono. Apa iku liwat Umayyah apa diliwat melengos. Orang tidak aman. Itu tidak dikatakan orang tidak sempurna imannya, dan orang yang ketika mungkin masuk surga harus melewati siksa dulu. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nasyatin. Wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna, jangan sekali-sekali meremehkan, menjelekkan, jangan sekali-kali merendahkan, jangan sekali-kali menghina. Jaratun, tonggo, lijaratiha, kepada tetangganya. Jangan meremehkan, jangan menjelekkan kepada tetangganya. Walau firsi nasyatin, walaupun masalah firsin. Firsin itu kikil. Ya, di depan dulu itu bab bayan kathrati turukil khair, di sana sudah diterangkan hadis ini. Firsin itu kikil, syatin itu kambing. Ya. Syatin itu kambing, kikilnya kambing. Artinya apa? Kenapa kok yang dipanggil muslimat? Ini karena urusannya muslimat, urusannya masaan. Ya kalau sekarang kikilnya kambing kan bagus. Jadi kaldu itu ya makanan berharga. Kalau kita ke warung ada pot kaldu kikil, itu ya mahal. Hanya saja kikil ini kan bagian daripada anggota tubuh kambing yang mungkin paling murah harganya. Sana ada daging gitu. Masak kikil ini kan sudah barang yang mungkin menurut sebagian orang tidak pantas untuk dimasak. Sebagian orang menganggap kikil itu tidak pantas untuk dimasak, barang remeh, barang rendahan. Tapi Nabi wanti-wanti, wahai wanita-wanita muslimat, jangan engkau merendahkan orang, jangan merendahkan tetangganya. Andai kata tetangga itu memberi kamu makanan walaupun kikilnya kambing, jangan. Walaupun ngasih itu kikilnya kambing, kikil diwekaan merine, jangan.
Kikilnya kambing kok dikasihkan tonggo, daging itu baru kasihkan. Atau ngasih sedikit, wah ini tonggo nih kaya gede, kaya ini kucing. Jangan. Walaupun itu hal-hal yang di mata kita hal yang rendahan, tapi ketika itu orang lain yang memberi kita, harus kita hargai. Jangan menghargai yang diberikan, tapi hargai kemauan orang untuk memberi kepada kita. Jangan lihat harganya, tapi pemberian itu merupakan sesuatu hal yang baik. Dia mau ngasih itu berarti dia ada niat baik. Walaupun ternyata yang dikasihkan barang yang menurut pandangan kita adalah barang yang murahan. Jangan kau hina, jangan kau rendahkan. Ya sebagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu, beliau setiap hari memberikan 1000 porsi makanan. Betul, kalau sekarang 1000 kotak setiap hari. Setiap hari dia sedekah 1000 kotak makanan setiap hari. Suatu waktu ada tonggo yang datang, ada tetangga yang datang ngasih makanan 1 piring gitu. Ya, untuk ukuran Syekh Abu Bakar bin Salim yang setiap harinya sedekah 1000 kotak dikasih 1 piring gini, apa harganya? Dibawa ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, diterima oleh ya mungkin siapa yang ada di rumahnya sana, ya, pembantunya atau siapa. Dilihat sampean mau ngasih segini kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Untuk apa? Beliau tidak butuh. Saben dino sedekah 1000 kotak, kok dikasih nasi 1 piring model kayak gini. Dah usah weh, sampean bawa pulang saja, sampean makan sendiri saja. Katanya orang itu. Ya sudah. Kecewa kan sudah dari rumah. Mungkin di mata kita itu sesuatu yang kecil, tapi di mata dia kan sesuatu yang besar. Bawa pulang. Kalau pulang tidak jauh, keluar Syekh Bakar Salim, tahu dipanggil, kemana sampean? Saya pulang. Loh, kok udah pulang? Iya, saya hanya membawa sedikit makanan ini. Saya hanya membawa sedikit makanan ini untuk panjenengan yang setiap hari katanya sedekah 1000 kotak, 1000 paket makanan. Sehingga ya untuk apa makanan segini? Ya saya bawa pulang itu, katanya orang itu. Marah Syekh Bakar bin Salim. Jangan kau berbuat seperti itu sama orang yang ada di rumahnya. Jangan kau berbuat seperti itu. Pemberian itu merupakan sebuah penghargaan seperti apapun saja. Bagaimana kita yang hanya membawa amal ibadah sedikit akan menghadap Allah yang Maha Kaya dan tidak butuh apa-apa dengan kita. Kan begitu. Allah kan Maha Kaya. Lah kita ini apa? Kita ini apa? Kita bawa apa di hadapan Allah? Mengandalkan sembahyang maghrib yang model kayak tadi itu. Mengandalkan pengajian yang begini ini. Mau mengandalkan apa? Puasa yang hanya Ramadan 1 tahun 1 kali itu hanya maghrib tok. Mari maghrib sudah makan sekarep-karepnya. Di hadapan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya. Kita bagaikan perempuan yang bawa nasi 1 piring di hadapan orang yang kaya raya. Kata Syekh Bakar bin Salim, jangan kau tolak. Bagaimana nanti kalau di hadapan Allah dengan amal ibadah kita yang sedikit dihadapkan kepada Allah, Allah nolak. Terus apa kamu mau? Nikmatku yang sekian banyak, apa yang akan kita sampaikan kalau nanti diusir di hadapan Allah? Dan banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana penghargaan kepada pemberian orang. Bagaimana cara kita menghargai pemberian orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang akan memberi sesuatu kepada beliau, beliau turun dari kendaraannya, Nabi itu beliau hamparkan sorban yang dipakai dibuka, dihamparkan, dan orang yang memberi diajak duduk di atas sorban tersebut. Walaupun makanan yang dimakan itu biasanya tidak dimakan, itu biasa dimakankan ke hewan gitu. Mungkin kalau di sini nasi mambu yang dijemur itu apa namanya? Ya, karak itu kan ndak mangan, nasi bambu timbang dibuang, dijemur. Itu kan sudah tidak biasa dimakan manusia.
Tidak biasa dimakan itu disuguhkan. Di mana? Dimasak disuguhkan. Turun beliau makan, menghargai pemberian orang. Dan sambil mengatakan, saya tidak pernah makan seenak ini. Artinya untuk membahagiakan orang yang memberi tersebut. Apalagi si pemberi itu bukan orang jauh, tapi orang yang setiap hari ada di sekitar kita, dan mereka punya hak untuk kita hargai. Ya tidak tahu Pak ya, tidak tahu. Wallahu a'lam ya. Kalau orang itu kaya raya, terus kita dipanggil disuguhi nasi karak itu ya, mungkin cocok disemburno orang raine. Kaya raya. La ilaha illallah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna' jarun jarahu an yaghrisa khashabatan fi jidari thumma yaqulu Abu Hurairah ma li arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Muttafaqun alaih. Ruya khashabahu bil idafati wal jam'i. Ruya khashabatan, jadi ada la yamna'u jarahu an yaghriza khashabahu. Dalam riwayat lain khashabatan bitanwin 'ala al-ifrad wa qawlu ma li arakum anha muridin, yakni an hadhihi sunnah. Riwayat berikutnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yamna'u, jangan menolak, jangan mencegah. Bil jazm, la yamna' bil jazmi ala annaha nahiyah. Jangan mencegah, jangan menolak. Wa li ba'di ruwatil Bukhari bir raf'i nafyun bi makna nahi. La yamna'u sama saja. La yamna' boleh, ada riwayat yang la yamna'u, tidak boleh menolak, tidak boleh mencegah. Jarun, seorang tetangga, tidak boleh mencegah seorang tetangga. Jarahu, kepada tetangganya, tidak boleh mencegah seseorang kepada tetangganya. Tidak boleh mencegah apa? Untuk apa? Ayyaghriza, untuk menancapkan, untuk menanam. Khashabatan, kayu, khashabah atau khashabahu, kayunya. Fi jidarihi, di temboknya dia. Di temboknya dia. Jadi Nabi mengatakan kalau ada orang akan menanam sesuatu di lokasi orang tersebut, di lokasi orang tersebut. Tanah, kita mau nanam di tanah kita, tapi kan menempel dengan tonggo, kan gitu, menempel dengan tonggo. Jangan dicegah, karena orang itu fa innal malik lahu an yaf'ala fi mulkihi ma yasha'. Karena pemilik itu bebas untuk berbuat apa saja di tanah miliknya dia, kan bebas. Makanya Nabi jangan dicegah, dia tanah dia kok. Ya, biarkan saja. Jangan ruwet, jangan buat ruwet. Kadang-kadang orang ini hidup di masyarakat, ada orang yang senengannya buat ruwet, perkara sepele yang sekiranya tidak perlu dipermasalahkan dijadikan masalah besar. Orang kalau senang buat ruwet, dia akan dibuat ruwet oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, repot, ruwet, iki gini. Ini saja panen, ini harus begini ini. Sampai tangganya itu geleng-geleng kemana? Kan digarepin.
Gara-gara godong satu jadi masalah. Oh, ini wah, ya, nanti barang yang tidak ada ya, kalau sudah ada mungkin ya, barang yang tidak ada. Ini Nabi melambangkan kalau ada orang mau nanam di lokasinya dia, walaupun itu sudah di pinggir, biar saja. Orang tuh ini bahaya, ya orang belum kan, belum. Andai kata nanti pada saatnya mengganggu, pada saatnya merugikan, akan bisa disampaikan ini begini, dibicarakan dengan cara yang baik. Jangan mencari masalah sebelum ada masalah. Jangan nyari masalah. Orang namanya sak tonggoan itu ya kurang lebih namanya orang bertetangga, kan gitu. Nabi mengatakan jangan dicegah, biar saja. Orang itu ada di tanahnya dia, karena seseorang itu berhak untuk berbuat apapun saja di tanahnya dia. Belum nanti ini. Ya andai kata kita bukan tidak boleh kita ngomong, ya artinya andai kata kita ngomong dengan cara yang baik, sampai nanam di sini ndak repot nanti. Pohon ini kan nantinya akan jadi besar. Kalau jadi besar ndak repot. Oh ndak, ya sudah. Ada orang tanah saya, ya biarkan. Jangan dibuat rumit, karena masalah kecil tukaran, masalah sepele tidak nyopes, kurang lebih namanya orang hidup. Ketika ada kekurangan pada diri orang lain, ya kita memaklumi. Andai kata kita ada kekurangan, ya orang lain pasti nanti akan memaklumi. Maksudnya Nabi begitu. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Mali arakum anha mu'ridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum." Abu Hurairah mengatakan, "Mali arakum anha mu'ridin." Mengapa kamu tentang masalah ini kok tidak mau? Ini Nabi yang bersabda. Mikir ruwet saja, tukaran tok sama tonggonya. Masalah sepele, Nabi kan sudah ngomong, selama milik dia biarkan, jangan nyari masalah. Katanya Abu Hurairah, kenapa mali arakum anha ay anis sunnah wal khaslah awil khaslah awil maqala mu'ridin, berpaling? Kenapa kamu tidak mau? Nabi yang nyuruh gini kok. Ini aturannya, Nabi mengatakan seperti itu. Ya sudah, selama Nabi mengatakan seperti itu, katanya Nabi tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, demi Allah, la armiyanna biha baina aktafikum, demi Allah, kata Abu Hurairah, la armiyanna, sungguh-sungguh akan aku timpakan, sungguh-sungguh akan aku pikulkan, biha, masalah ini, baina aktafikum, di atas tanggung jawab kalian. Ada riwayat baina aknafikum, sama artinya. Artinya beliau mengatakan, sudah saya jelaskan ya, tanggung jawab sampean nanti ini. Yang penting saya sudah ngomong. Diriwayatkan khasyabahu. Ada yang hadis itu bacanya khasyabahu. Khasyabahu. Bil idhafah, dimudhafkan kepada hak ad-dhamir. Wal jam'i dengan bermakna jamak. Kalau khasyabatun itu satu, kalau khasyabun artinya beberapa kayu. Tanwin alal ifrad. Wa qauluhu, adapun perkataan Nabi, sabda Nabi Abu Hurairah, ma li araku anha muridin, kenapa kau berpaling dari ajaran ini sunnah, yakni an hadhihi sunnah. Intinya apa yang ada kaitannya dengan tetangga hendaklah kita bicarakan dengan baik-baik. Kadang-kadang kan orang ini, apalagi urusannya sama tonggo, sering terlebih dahulu terbawa emosi. Akhirnya kalau udah ngamuk,
Kadang-kadang yang ngomongi itu dengan omongan yang halus, kan gitu. Yang ngomongin dengan omongan yang halus, akhirnya ketika ditanggapi dengan omongan yang kasar, akhirnya tersinggung. Dan ketika sama-sama tersinggung, akhirnya tukaran. Kadang-kadang tonggonya ngomong baik-baik. Pak, ini mau apa? Tanah-tanah saya. Oh, kan enggak, saya cuma tahu sorok norok, milu-milu. Tanah noreng kalau norok. Lah, akhirnya naik. Lain sudah bahasanya. Kau lah nih kamera tukaran akhirnya. Enggak nyopo 5 tahun, enggak nyoponya nanti. Akhirnya intinya apa? Intinya kita ini bertetangga, kita bersikap enakan. Jangan bersikap ruwet. Gimana nih? Biar wis dah apa-apa. Nah, kecuali mungkin kalau sudah ada hal-hal yang merugikan orang lain dan yang dirugikan itu merasa tidak terima, ya diomongkan gini dah, ini gini, diomong. Selama bisa diterima, ya kadang-kadang orang nanam pohon ya namanya angin, kan gitu. Angin kadang-kadang godongnya jatuh ke tonggo, ya kurang lebih. Selama masih bisa disaponi, sampean bisa nerimo dengan hanya 2, 3, 4 daun kering, ya namanya tonggo. Kita ada masalah, minta tolong sama siapa, ya tonggo. Mas gara-gara godong tok. Ya sudah pebutono sekalian nyapu, beres. Godong siji ceket. Kalian dihukumnya kadang ketika. Ya hukumnya panganan biar tidak ada hukum. Hukumnya godong satu takon hukum. Wes hukumnya gawon nang tempat sampah. Lebah mari sudah tidak ada hukum, sudah selesai. Ya begitulah. Kecuali kalau memang mengganggu yang sekiranya dia tidak mampu untuk menanggung gangguan tersebut. Nah, baru dia dibicarakan dengan cara baik-baik. Kita sebagai tonggo yang diajak ngomong juga harus memikirkan orang yang ada di sekitar kita. Oh, masa iya? Oh, iya itu air itu. Oh ya langsung diperbaiki. Jangan mokong nanti tukaran. Maunya Nabi seperti itu untuk menjaga kerukunan sesama tetangga. Alah, wong kafir pula kok. Yang manggil kafir kan tonggo. Islam kan tidak boleh mengajarkan nyalah kepada makhluk sesama manusia, hewan sekalipun ya. Tidak boleh nyala walaupun orang kafir, selama orang kafir itu tidak nyalah dan memusuhi agama kita. Ya, kalau nyala musuhi agama ya harus diperangi. Selama hidup baik, bertetangga baik, walaupun kafir ya tetap punya hak karena mereka seorang tonggo. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Ya, di sini riwayatnya aw liyaskut ya. Liyaskut. Liyaskut. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dawuh, ini hadis sering kita dengar dan dibahas, sering kita bahas. Ada 3 ya, tanda-tanda orang yang beriman. 1, Nabi dawuh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ada tanda-tanda orang yang beriman apa? Fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tonggonya. Jangan menyakiti tonggonya. La yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tonggonya. Wa idza'ul jar haram, menyakiti tonggo hukumnya haram.
Ini bab tersendiri. Nah, ini kata dibahas panjang ini. Yang penting sudah kita tahu jangan menyakiti tonggonya. La ilaha illallah. Kadang-kadang memang penyakit ya, penyakit seperti itu. Kadang-kadang memang penyakit seperti itu. Penyakitnya orang tidak beriman. Nyalan ada saja. Ada ini nanti yang ini sama tonggo itu ada saja. Sehingga di masyarakat ini rawan ya pertengkaran, percekcokan kepada tetangga itu rawan, ini sering sekali. Itu tandanya orang tersebut tidak sempurna imannya. Bahkan kadang-kadang urusan sama tonggo ini kebanyakan bukan urusan besar, hanya masalah-masalah kecil saja. Apa sih salahnya kita nyopo? Apa sih salahnya kita mesem? Apa sih salahnya kita sopan? Ndak bayar. Ndak bayar. Atau koyo abot mau nyopo. Seakan-akan harga dirinya langsung turun ketika dia nyopo duluan. Padahal kan tidak. Ketika dia nyapa terlebih dahulu, malah dia yang mulia di hadapan Allah. Aduh kono yang nyopo sulung. Gelem kok nyoco. Harga diri. Harap didalpil harga dirinya. Wa man kana yu'minu, itu pembahasannya sendiri ya. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa tandanya? Falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Lah pegangan ini, hadis ini adalah pegangan seorang tuan rumah. Ya, kita ada tamu, kita muliakan tamu kita ya sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan kadarnya. Kan gitu, ya, sesuai dengan kadarnya. Ada tamu, yang penting harus dihormati lah itu. Harus dihargai tamu itu. Jangan sampai ada kesan menyia-nyiakan tamu. Ini sesuai dengan ya kalau jam 12 bengi, Pak. Assalamualaikum. Jam 12. Ya bukan saatnya orang untuk bertamu. Andai kata tuan rumahnya tidur, oh sampean tidak menghormat tamu. Saya kesana sampean tidak keluar. Jam piro? Jam 12 malam. Ya maling sampean, bukan tamu jam segitu. Ya ini tamu juga harus tahu diri. Makanya hormatilah tamumu. Ini aturan harus dipegang oleh tuan rumah. Artinya walaupun jam 12 malam yang penting tidak niat nyala. Yang penting tidak niat nyala, ya Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Jam rolas kayak rampok bain merinnya. Jangan. Itu ya tuan rumah ketika dia bilang tamunya datang jam segitu, ya ahlan wa sahlan. Monggo pinara ada penting apa gitu. Bengi-bengi. Nah, kalau dalil ini digunakan oleh tamu, nah itu yang salah. Ya. Jam 12 berdaya. Katanya orang, sampean bertamu jam segini. Lah apa? Saya kan tamu, kan wajib dihormati. Apa kata Nabi? Hormatilah tamumu. Oh iya. Akhirnya lungguh medongkrong nang kursi. Duduk di kursi kakinya munggah. Tegur sampean ndak sopan. Loh, saya tamu. Mohon maaf. Nabi yang bersabda hormati saya. Boleh. Salah dalil ya ini apa? Ini dalil lebih banyak, lebih dekat digunakan untuk tuan fal yukrim dhaifahu, hormati tamu. Ya sesuai dengan kadarnya kan, ya sesuai dengan pantasnya seperti apa. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya benar-benar beriman, apa anunya, tanda-tandanya, falyakul khairan, ucapkan ucapan yang baik. Kalau memang tidak bisa berucap baik, auliyaskut, diam saja. Jadi ketika kita mau ngomong, kita harus punya timbangan. Omongan kita ini baik apa tidak, harus ada timbangannya. Kalau memang sekiranya mau cangkem ini mau mangap ngomong, ternyata ini ngomongan elek, diam saja. Ketika mau ngomong terus
Dia kita tahu ini omongan elek, jangan ngomong, meneng. Kadang-kadang cangkem ini gatel untuk ngomong, tapi harus usaha. Harus usaha. Usaha lama-lama nanti akan biasa. Ada omongan elek, ada ghibah, ada cerita yang sekiranya didengar oleh orang lain akan cerita itu kan enak. Sampai enak. Ini. Ya, itu harus ditahan. Harus ditahan. Karena itu tanda-tanda orang yang beriman adalah orang yang mampu untuk menahan mulutnya kecuali dia mau berucap hal-hal yang memang akan membawa baik kepada dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Hidup ini mau apa? Mau ngomong apa? La khaira fi katsirin min najwahum. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi katsirin min najwahum, dari banyak omongan-omongannya orang ini semua ada bagusnya. Sehingga ya, andai kata berbicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Tidak ada kebaikan di dalam banyaknya bisik-bisik, ucap-ucap, omong-omong mereka. Tidak ada yang bagus. Omongan ini percuma semua. Illa, kecuali omongan yang memang penting untuk diucapkan. Apa? Amara bisadaqah. Adalah omongan yang mengarahkan orang untuk bersedekah. Itu omongan yang baik. Au ma'rufin, atau memerintah kepada kebaikan. Omongannya baik, nyuruh orang baik, bermanfaat, memiliki manfaat, memiliki bisa membuahkan kebaikan. Au islahin bainan nas, atau ngomong yang sekiranya mendamaikan orang. Bukan malah omongannya bisa membuat orang panas, omongannya membuat orang tokaran, omongannya membuat orang tersinggung. Jangan, percuma. Harus dijaga mulut itu. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum. Bisik-bisik mereka ini, omong-omong mereka ini tidak ada gunanya kecuali memerintahkan untuk sedekah, memerintahkan untuk berbuat baik, mendamaikan, membuat situasi dingin, situasi damai, itu baru bagus. Terus saya kan cuman guyon, ya guyon itu jangan diukur sama dirinya. Ada orang yang memang seneng guyon, tapi untuk orang yang tidak seneng guyon, kadang-kadang omongan yang mungkin di mata orang lain itu guyon, tapi di mata dia tidak, sehingga dia tersinggung. Orang itu jangan diukur dengan dosis dirinya. Ada orang yang dablek, gitu. Ada orang yang dablek. Jadi atau barang yang penting itu dianggap guyonan. Jadi guyonan ini orang lain tersinggung. Ketika tersinggung orang lain dia bilang, saya guyon, saya digitukan tidak apa-apa. Iya sirah dablek bongol. Orang lain yang punya perasaan lebih halus tidak bisa sampai berbuat lakukan seperti itu. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, barang siapa yang bisa menahan omongannya, bisa menjaga omongannya hanya untuk kebaikan saja, semata-mata karena mencari ridhonya Allah, fasawfa nu'ti ajran 'azima, kata Allah akan berikan kepada dia pahala yang besar. Ini penting sekali karena orang ini akan disundungno ke neraka, dilemparkan ke neraka illa bihasaidi. Mana ada hadis mana? Bi awal yakubuna ila nar illa hasaidu alsinati. Ya, orang ini dilemparkan ke neraka, sundung glosor nang neraka illa bihasaidi alsinati, karena panenannya mulutnya. Dalam hal ini harus hati-hati, sehingga ketika Nabi ditanya apa yang banyak menjerumuskan orang ke neraka, apa yang menghantarkan orang ke neraka, Nabi mengatakan diantaranya mulut. Lubang yang diantara kumis dan jenggot, apa namanya? Mulut ini banyak menyeret orang ke neraka. Ya, semoga ya Allah kita bisa menjaga omongan-omongannya, ya omongan-omongan ini kita tahu mana harus yang diomongkan, mana yang harus tidak diomongkan, mana omongan yang buat orang tersinggung, mana omongan yang memang membuat orang lain tidak tersinggung. Harus hati-hati, takut-takut kita ini
nanti ya begitulah di akhirat terkunci dengan omongan kita. Koyok-koyok kok mlebu surga, koyok-koyok kok nikmat nanti di akhirat. Saya sudah sholat, saya sudah pengajian, saya sudah sodakoh, saya sudah berbuat baik, ternyata masih dieret ke neraka. Ketika ditanya, lah saya sudah cangkem sira iku yang menyakiti orang, kamu mulut kamu yang buat orang tersinggung, mulut kamu yang meremehkan orang, bagaikan api cangkeme. Nah, ini sholat kadang-kadang sholat, puasa, kaya-kaya kan sudah mlebu swarga, akhirnya tetap dieret ke neraka. Bihasaidi alsinati, karena panenan mulutnya dia itu. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari ucapan-ucapan yang tidak baik, khususnya kepada orang-orang di sekitar kita, di antara tonggo-tonggo kita. Ya, amin. Allahumma amin. Ya Sayyidi ya Rasul